Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian minggu ini, Minggu Trinitatis ke-11, 16 Agustus 2020, dengan pelayan firman, Pendeta Dedan Nimrod Simatupang SSI, Pendeta Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor. Jemaat, kita akan mulai kebaktian kita pagi ini. Kami undang jemaat berdiri, kita sambut dengan memuliakan nama Tuhan, dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 5. Pujilah Tuhan Sang Raja. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, pada saat ini mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk memulai kebaktian, dan kita memulainya dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian minggu pada saat ini didasarkan pada Matius pasal 15 ayatnya yang ke-28, yang dimana firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang berbahagia,
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita mengambil saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya, pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 dan 19 mengatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Maka berdasarkan kesaksian firman Tuhan ini, maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah dengan tulus ikhlas mengaku dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan, serta yang mencari keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, bahwa pengampunan dosa diberitakan bagi kita semua yang percaya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku yang Tuhan Allah kasihi, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan mari kita menyiapkannya di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, memberikan diri kami untuk menjadi tanah yang subur menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami sadar kami punya banyak kelemahan dan keterbatasan. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, kuasai kami dalam hikmat dan pengertian, agar firman yang Kau taburkan bagi kami dapat kami terima dengan baik, kami pelihara dalam hidup kami, dan kami boleh menghasilkan buah dari kebenaran firman-Mu. Maka dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, firman Tuhan pada saat ini yang akan kita baca dan kita renungkan
didasarkan pada Injil Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayatnya yang ke-21 sampai ke-28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28, firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca, tetapi yang juga terus memelihara dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, pembacaan Alkitab kita pada saat ini menceritakan tentang perjalanan Yesus dan murid-muridnya yang menyingkir ke daerah yang kebanyakan bukan dihuni oleh orang-orang Yahudi. Dikatakan menurut Injil Matius, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, peristiwa perempuan Kanaan yang percaya ini dicatatkan bukan hanya di Injil Matius, tetapi juga dicatatkan di dalam Injil Markus, secara khusus dalam Markus pasal yang ke-7. Kalau kita membaca di versi Markus, maka identitas perempuan ini disebutkan sebagai perempuan dari Siro-Fenisia. Nah, saya secara khusus akan fokus pada apa yang dicatatkan dalam Injil Matius, karena kalau kita membandingkan pasti ada bedanya. Tetapi secara khusus saya mau mengajak kita melihat narasi yang dituliskan oleh Matius. Kita akan membacanya, bagaimana kita belajar tentang iman yang membenarkan dari seorang perempuan yang punya anak dan perempuan itu sedang bingung karena anaknya kerasukan setan. Kita akan membaca sedikit demi sedikit. 21 katakan Yesus pergi dari situ dari mana? Dari perjumpaan dia dengan orang-orang Yahudi, secara khusus dengan orang-orang Farisi. Ia menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Memang kalau kita lihat di peta, Bapak Ibu sesekali lihatlah Alkitabnya ada petanya ya. Itu memang di daerah yang dekat juga dengan daerah Siro-Fenisia. Ayat 22 katakan, "Maka datanglah seorang perempuan Kanaan ke daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.'" Ada hal unik di sini, dikatakan bahwa perempuan itu pergi ke sana gitu ya. Maka perempuan itu datang ke daerah itu dan berseru bahwa, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Seruan yang mau dimunculkan oleh si perempuan itu adalah seruan, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Bahwa bagaimana kehadirannya, yang mungkin dia juga sadar bahwa dia adalah orang yang bukan Yahudi. Ia sadar bahwa dia bukan bagian dari umat Israel, tetapi ia datang kepada Tuhan dan dalam seruannya pertama sekali ia mengucapkan, "Kasihanilah aku." Ia datang dengan kerendahan hati memohon belas kasihan Allah.
Ia datang dengan segala pengharapan karena ia pernah mendengar cerita tentang Yesus yang menyembuhkan orang, yang dengan wibawanya mengajar, dengan kuasanya menolong banyak orang. Maka ia datang dengan sebuah kesadaran bahwa ia hanya menjadi orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Di sana kita berhenti dulu, masuk kepada ayat yang ke-23. Ayat 23 katakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya membayangkan kalau saya waktu itu melihat peristiwa ini langsung gitu ya, mungkin saya akan langsung bilang, geblek belagu amat lu gitu ya. Mungkin juga ini akan menjadi pemikiran dari si perempuan tadi. Ia pernah mendengar bagaimana sosok Yesus adalah sosok yang terkenal penuh belas kasih. Ia pernah mendengar bagaimana sosok Yesus adalah sosok yang penuh dengan cinta. Ia pernah mendengar bagaimana sosok Yesus adalah sosok yang menolong orang lain, bahkan kehadirannya dinanti-nantikan orang. Tetapi ketika ia melihat langsung bagaimana reaksi Yesus, ketika ia berteriak-teriak bahkan dengan teriakan kasihani aku Tuhan, ini Yesus sama sekali gak jawab dia loh. Ini kalau Yesus sosok pendeta saat ini mungkin akan diledekin sama orang-orang, belagu amat sih lu gitu ya. Ini perasaan pertama yang saya mau bayangkan dari si perempuan ini, sakit hati gak dia ya? Dia berteriak, dia berseru, dia memohon, tetapi Yesus sama sekali tidak menggubrisnya. Adakah si perempuan ini langsung kemudian patah semangat, kecewa? Adakah si perempuan ini lalu kemudian menjadi orang yang sakit hati dan lalu kemudian memilih untuk pergi? Apa yang lalu dirasakan oleh si perempuan ini? Saya membayangkan perempuan ini pasti menghadapi pergumulan yang tidak mudah. Sudah dia anaknya sakit, anaknya kerasukan setan dan menderita. Dia memohon pertolongan dengan rendah hati tetapi diperlakukan dengan dingin. Bisa jadi si perempuan ini kalau kita di posisi dia, saya mendingan nyerah deh. Saya punya pergumulan dan saya datang untuk memohon pertolongan, bukan untuk dicuekin. Saya datang kepada Tuhan untuk memohon belas kasih dan bukan untuk dibiarkan begitu aja. Kalau saya jadi si perempuan itu mungkin iman saya akan mengatakan, "Dalam, mending gua mundur deh." Tapi si perempuan ini masih tetap setia memohon pertolongan Tuhan. Si perempuan ini tetap gigih. Si perempuan ini tetap punya semangat untuk memohon pertolongan Tuhan. Dan itu diwujudkannya. Bahkan ketika murid-murid Kristus, nah ini ya, murid-murid Yesus pada saat itu justru mengatakan kepada Yesus dan memintanya, suruh dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya kalau jadi perempuan itu udah ngenes. Hati saya mungkin gak akan cukup kuat. Hati saya mungkin tidak akan cukup hebat untuk berkata, saya akan tetap datang kepada Tuhan. Udah Tuhannya cuek, murid-muridnya kelakuannya begitu, suruh dia pergi. Dia berteriak-teriak. Mungkin bagi murid-murid ini ngeganggu. Mungkin bagi murid-murid ini membuat perasaan kita, perjalanan kita tidak nyaman. Sikap murid-muridnya justru berkebalikan dari apa yang seharusnya ditunjukkan sebagai murid Kristus. Murid-muridnya bukan mendorong Kristus untuk punya belas kasih kepada si perempuan tadi, tapi murid-muridnya justru meminta Yesus mengusir si perempuan tadi pergi. Ironis, orang yang bersama-sama dengan Yesus sepanjang waktu justru belum belajar tentang belas kasih. Ironis, ketika murid-muridnya justru masih punya perasaan terganggu. Mungkin karena sentimen identitas, murid-muridnya orang Yahudi, si perempuan ini orang Kanaan, orang di luar komunitas Israel, mungkin risih dan lain sebagainya. Dan murid-murid itu mengatakan, udah suruh dia pergi, dia berteriak-teriak di belakang kita, ganggu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kebanyakan kita juga begitu. Tapi balik lagi saya mau fokus pada apa yang mungkin dirasakan oleh si perempuan tadi. Mungkin si perempuan tadi bisa sudah kecewa pada Yesus,
tapi ditambah lagi bisa jadi dia sebenarnya kecewa dengan murid-muridnya. Balik lagi, kalau saya jadi si perempuan, mungkin saya udah pilih mundur aja deh. Ngapain sih? Udah saya punya pergumulan, saya malah diperlakukan dengan tidak sepantasnya. Ngapain juga saya terusin. Tapi apakah si perempuan itu berhenti di sana? Tidak. Ayat 24, jawab Yesus. Bapak Ibu, ini yang unik di Injil Matius, kita nggak tahu Yesus mau ngejawab siapa. Karena kalau lihat dari narasinya, maka mungkin Yesus sedang ingin menjawab para murid. Tapi jawaban yang bisa juga didengar oleh si perempuan tadi. Atau memang juga bisa Yesus secara khusus menghadap si perempuan dan menjawabnya. Kita nggak tahu. Tapi secara narasi ayat 24 dimungkinkan jawaban ini adalah jawaban yang ditujukan kepada para murid, tetapi bisa didengar oleh si perempuan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, kita nggak tahu nih, apakah Yesus menguji atau Yesus memang menolong si perempuan. Ada dua penafsiran memang. Kalau dari yang pertama, mungkin Yesus memang tidak punya rencana menolong si perempuan. Itu mungkin secara narasi bisa klop, karena kalau kita membaca di pasal sebelumnya, Matius pasal 10, ketika Yesus mengutus murid-muridnya pergi, Yesus memberikan peringatan jangan kau masuk ke kelompok orang-orang non-Yahudi. Memang di Matius pasal 10 kita tahu murid-muridnya dilarang keras untuk berjumpa dengan orang-orang non-Yahudi. Kalau memang Yesus punya rencana untuk belum menolong orang-orang non-Yahudi, bisa jadi jawaban ini betul ditunjukkan kepada si perempuan bahwa saya tidak sedang ingin menolong Anda. Saya tidak sedang punya tanggung jawab menolong orang di luar Israel. Tapi ada penafsir yang juga mengatakan bahwa bagian ini mau menunjukkan bahwa Yesus tahu betul bagaimana sikap iman si perempuan. Yesus tahu betul bagaimana kualitas pengharapan si perempuan, dan Yesus ingin mengujinya. Dan bukan hanya sekadar menguji, tapi Yesus juga ingin menunjukkan sebuah narasi pengajaran bagi murid-muridnya pada saat itu, yang kebanyakan masih punya sentimen identitas. Saya Yahudi, Anda bukan Yahudi. Kami kelompok yang dipilih, kami umat pilihan, Anda bukan umat pilihan. Nah, Yesus ingin menunjukkan pengajaran lewat narasi ini. Tapi terlepas dari itu, jawaban Yesus di ayat 25 direspon oleh si perempuan dengan sikap yang lebih ekstrim lagi. Perempuan itu mendekat, berarti sebelumnya jauh. Artinya perempuan ini kemudian lebih berani lagi mendekat. Sebagai orang asing dia lebih punya keberanian, bahkan bisa dikatakan nekat, mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Si perempuan ini sadar bahwa dia bukan Yahudi. Bahwa si perempuan ini sadar dia bukan bagian dari umat pilihan. Bahkan si perempuan ini sadar bahwa dia tidak sepantasnya untuk mendekati orang Yahudi. Tapi dorongan permohonan belas kasihannya, iman yang dilakukan juga dengan kerendahan hatinya, membuatnya tetap mau menjumpai Yesus bahkan menyembahnya. Tuhan, tolonglah aku. Masih ia datang kepada Yesus untuk mencari belas kasihan. Ia tidak mau peduli lagi pada identitasnya. Ia tidak mau peduli lagi apa kata orang. Yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana saya mendapatkan belas kasih Tuhan. Dan Yesus masih kembali menjawab dengan jawaban yang menjengkelkan. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, jawaban Yesus ini sebenarnya memang jawaban yang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap mereka yang bukan Yahudi. Orang-orang Yahudi menganggap orang-orang non-Yahudi itu sebagai yang najis, bahkan sama seperti anjing gitu ya. Jadi Yesus menggunakan kalimat yang umum dipakai oleh orang-orang Yahudi. Mungkin jawaban ini didukung oleh murid-muridnya. Saya membayangkan peristiwa ini, mungkin murid-muridnya akan mengangguk-angguk setuju dengan Yesus. Oh benar, oh benar. Mungkin murid-muridnya akan mengatakan, benar itu benar, bagus. Sikap Tuhan bagus. Secara adat istiadat Yahudi didukung. Tapi Yesus yang sudah mengatakan itu,
Masih direspon oleh si perempuan dalam ayat yang ke-27. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Buat si perempuan itu, ia tetap dengan kegigihannya, ia tetap dengan tekadnya yang kuat. Ia datang mencari belas kasihan Tuhan, bahkan ketika belas kasihan itu bukan belas kasihan yang wah. Walaupun mungkin belas kasihan itu bukan belas kasihan yang hebat seperti yang pernah ia dengar. Ia hanya butuh remah-remah belas kasih Tuhan. Dan ini yang lalu kemudian dijawab oleh Yesus dalam ayat yang ke-28. Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Happy ending. Anaknya sembuh. Apa yang kita bisa pelajari tentang iman yang membenarkan dari narasi ini Bapak Ibu dan Saudara? Maka Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar bahwa iman yang membenarkan adalah iman yang lahir dari sebuah kesadaran bahwa kita semua adalah pribadi yang hina. Iman yang membenarkan adalah iman yang lahir dari sebuah kesadaran bahwa saya adalah orang berdosa, saya orang terbuang, saya orang yang tidak pantas, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Bahkan untuk meminta tidak pantas sama sekali. Kadang-kadang Bapak Ibu dan Saudara, gelar kita sebagai anak-anak Allah membuat kita lupa bahwa kita adalah orang-orang yang sekali lagi gak pantas di hadapan Tuhan. Kadang-kadang gelar sebagai umat pilihan, orang-orang tebusan, orang-orang pilihan yang sudah diselamatkan membuat kita lupa pada jati diri kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Kita menjadi sombong rohani. Kita menjadi orang-orang yang lupa bahwa kita menjadi orang-orang yang selamat bukan karena kemampuan dan kehebatan kita, bukan karena hebat dan kuatnya kita, tetapi karena Allah memberikan kasih karunia yang besar bagi kita. Jati diri kita sebagai orang yang diselamatkan tidak boleh membuat kita lupa bahwa kita seharusnya tetap menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan, yang tetap sadar bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Dia. Kita adalah orang-orang yang sepantasnya terhinakan, terbuang, gak pantas kita minta sama Tuhan. Apalagi nyuruh-nyuruh, apalagi maksa Tuhan, gak pantas pisan itu mah. Maka iman yang membenarkan adalah iman yang lahir dan menyadari bahwa yang dibutuhkan semata-mata adalah Tuhan, berilah kepadaku belas kasihan. Berilah kepadaku kasih karuniamu ya Tuhan. Cukuplah bagiku ketika aku masih bisa merasakan kasih karuniamu Tuhan. Itulah iman yang membenarkan. Iman yang senantiasa bersyukur bahwa hari ini saya masih bisa hidup semata-mata karena masih ada belas kasih karunia Tuhan yang diberikan bagi kita. Orang di luar sana sudah mulai banyak yang memaksa Tuhan, Tuhan selesaikan pandemi ini, Tuhan berkati saya dengan kecukupan yang lebih dan ini dan itu, Tuhan kenapa nggak begini-begini. Padahal kalau kita masih mau belajar dengan rendah hati berlutut di hadapan Tuhan, oh Tuhan luar biasa. Hari ini saya masih bisa kerja di saat orang lain mungkin ada yang saat ini di karantina tidak bisa melakukan aktivitas, walaupun pekerjaan saya upahnya mungkin kecil. Tapi pernahkah kita berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, itu kasih karunia yang begitu besar. Saya seharusnya gak bisa terima ini, saya harusnya gak pantas terima ini, tapi Tuhan begitu baik bagi saya. Kadang-kadang kita terlalu egois dan terlalu sombong di hadapan Tuhan. Tuhan minta roti, padahal jatah kita teh remah-remah. Uyuhan masih dikasih roti, gitu ya. Uyuhan Tuhan masih memberikan kepada kita banyak hal yang luar biasa. Segitu kadang-kadang kita lupa bersyukur. Segitu kadang-kadang kita masih lebih banyak, ya kok cuma segini Tuhan, lebih dong. Mari kita belajar. Iman yang membenarkan adalah sosok iman yang ditunjukkan lewat si perempuan tadi. Iman yang datang kepada Tuhan dengan kesetiaan. Walaupun ternyata jawaban Tuhan tidak secepat seperti yang ia butuhkan, tidak secepat seperti yang menjadi ekspektasi dia, dia tetap dengan sabar di hadapan Tuhan, dengan tetap setia. Tuhan, kasihanilah aku. Aku sadar aku gak pantas dikasihani, tapi aku datang kepadamu. Tuhan, kasihanilah aku. Mari belajar sadar.
Hari ini kita masih bisa hidup karena kasih karunia Tuhan. Maka belajar bersyukur. Iman yang membenarkan adalah iman yang juga membuat kita bisa bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan iman yang membenarkan mengajarkan kepada kita juga bahwa iman itu pasti akan menggerakkan kita untuk memiliki belas kasihan yang sama. Bukan seperti yang dicontohkan oleh murid-murid Yesus dalam peristiwa ini, tapi justru sebaliknya. Iman yang membenarkan membuat kita juga bergerak memberi belas kasihan bagi sesama kita. Kalau hari ini di tengah kondisi pandemi, di tengah kondisi sulit, hidup kita masih egois, berarti sejatinya kita masih belum punya iman yang membenarkan. Karena kita masih hanya hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi pada saat ini, ketika kita pada saat ini masih memiliki sebuah bukti kasih karunia Allah dicurahkan bagi kita, maka iman yang membenarkan adalah iman yang tetap memampukan saya untuk memiliki belas kasihan. Saya mungkin gak bisa nolongin dia dalam bentuk menolong materi dan lain sebagainya, it's okay. Tapi kita bisa memohonnya kepada Tuhan dalam doa. Kita bisa mendukung di dalam doa apa yang menjadi kebutuhan saudara-saudara kita, kesulitan saudara-saudara kita. Kalau hari ini doa-doa kita hanya masih berpusat pada diri kita, tanya, itu doa yang sadar bahwa kita adalah orang-orang yang membutuhkan kasih karunia, atau doa yang nuntut seolah-olah kita bosnya Tuhan? Balik lagi, yuk kita hidup dengan berbagai berkat Tuhan yang luar biasa. Maka Tuhan ingin kita juga bagikan iman yang membenarkan, mendorong kita untuk juga memiliki belas kasih bagi sesama, sehingga sesama juga pada akhirnya boleh menyadari kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Maka selamat memiliki iman yang membenarkan, sadar bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, tetapi yang telah diselamatkan untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengakukan iman percaya kita bersama-sama dengan gereja segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6-8 yang berkata demikian. Camkanlah ini, orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam berbagai kebijakan.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama untuk berdoa kepada Tuhan untuk memberikan persembahan. Yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami boleh bersyukur atas segala berkat yang Engkau berikan di sepanjang pergumulan hidup kami. Engkau senantiasa yang memeliharakan kami dan memberkati kami. Tuhan, pada saat ini kami berikan sebagian persembahan yang kami dapatkan daripadamu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh berkenan kepadamu Tuhan dan boleh dipergunakan oleh jemaat untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyampaikan setiap permohonan syafaat kita, dan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, iman yang membenarkan adalah saat kita memiliki iman yang senantiasa memohon belas kasihan Allah dan dengan tetap setia bersandar hanya kepada Tuhan. Iman yang membenarkan adalah iman yang juga mendorong kita untuk memiliki belas kasih terhadap sesama kita. Maka kini, biar dengan iman yang membenarkan, kita boleh menjadi anak-anaknya yang diutus, dan kita diutus dalam berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.